Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Ihsan Bapak Haji Pian Tanjung, matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap seluruh pengurus baik yayasan maupun takmir Masjid Al-Ihsan. Saya mohon saya tidak sebut namanya satu persatu. Di sini ada juga Pak Haji Rio, ya, ada ya banyak sekali ya. Pak Haji Sahrir Tanjung izin karena dia harus menghantarkan cucunya ke bandara. Kita doakan juga mereka selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Akhinal mahbub Al-Ustadz Musyafa yang selalu setia mendampingi kita, mudah-mudahan juga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keselamatan. Karena saya lihat dari wajahnya begitu murung, karena agak kurang tidur beliau. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Sini juga ada Pak Farid, Pak Toto. Mata saya ini agak enggak begitu jelas. Mohon maaf semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini kita semua orang-orang yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keafiatan, keselamatan dan keberkahan. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan hidup kita ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini Kiai Musyafa ngasih tema tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan umat. Tema ini memang relevan sekali dengan bulan di mana kita sekarang berada. Kita ini sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang 14 abad yang lalu sejarah mencatat telah lahir manusia agung, manusia mulia, manusia yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat umat. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran beliau dalam catatan sejarah kita mengulang kembali, itu dalam kondisi dunia itu dalam keadaan jahiliyah. Jadi kelahiran Rasulullah itu dalam keadaan jahiliyah, bukan saja bangsa Arab. Kita ini kan selama ini hanya berpikir yang jahiliyah itu bangsa Arab. Tidak. Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam catatan sejarah, beliau mengatakan bahwa saat kelahiran Rasulullah dunia dalam keadaan jahiliyah. Dan itu dibuktikan dalam tulisan beliau. Jadi sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah negara besar di sebelah barat, itu namanya negara Romawi. Romawi itu punya kitab suci, punya agama dan punya undang-undang. Dulu kalau kita belajar sejarah, bangsa Romawi itu terkenal agamanya itu agamanya Katolik. Kitab sucinya Bible.
undang-undang mereka punya, mengatur tentang politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa dalam catatan sejarah bangsa Romawi itu dianggap sebagai bangsa yang jahiliyah? Karena ternyata para pejabat-pejabat bangsa Romawi itu dalam memperlakukan rakyatnya itu sangat tidak manusiawi. Jadi kalau ada rakyatnya yang demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah, mereka langsung dihukum oleh pejabat-pejabat itu. Ada yang dipotong lidahnya, ada yang dipotong telinganya, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup cuma karena kebijakan pemerintah ditentang oleh rakyatnya. Itulah sejarah kemudian mencatat bangsa Romawi sebagai bangsa yang jahiliyah. Di sebelah timur tidak kalah hebatnya ada sebuah negara yang besar. Kebesarannya tidak jauh berbeda dengan Romawi. Itulah yang kita kenal dalam sejarah bangsa Persia, yang sekarang kita kenal dengan Iran. Makanya ada yang tanya, Ustadz kok Iran bisa berani melawan Amerika? Oh, sejarah telah membuktikan Iran pernah berkuasa di dunia ini selama berabad-abad. Sementara Amerika baru negara yang baru kemarin berdiri. Iran dengan Persianya sudah merambah dunia beberapa abad yang lalu. Jadi sebelah timur itu ada negara besar namanya Persia. Punya agama namanya Zoroaster, penyembah api. Punya kitab suci namanya Zend-Avesta. Punya undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Hammurabi. Undang-undang yang mengatur tentang hubungan politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi kenapa bangsa Persia disebut dengan jahiliyah dalam catatan sejarah? Karena pejabat-pejabat bangsa Persia sama dengan kelakuan bangsa Romawi. Mereka enggak segan-segan itu mereka bunuh rakyatnya cuma karena kebijakan mereka dipertentangkan oleh rakyatnya. Nah, di antara dua negara besar ini, di sebelah barat ada bangsa Romawi, sebelah timur ada bangsa Persia, di tengah-tengah ada bangsa yang enggak punya agama, enggak punya kitab suci, enggak punya undang-undang yang mengatur kehidupan mereka. Hidup mereka nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Dan kegemaran mereka berperang antar satu suku dengan suku yang lain. Maka sebelum Rasulullah SAW hijrah, suku-suku itu terus berperang. Dan mereka memperlakukan perempuan sangat tidak manusiawi. Perempuan hanya sekedar pemuas nafsu. Bahkan mereka malu ketika memiliki anak perempuan karena itu aib dalam kehidupan mereka. Maka orang Arab itu di dalam Quran dijelaskan ketika dia mendengar anaknya itu lahir perempuan, maka mukanya kehitam-hitaman karena malu memiliki anak perempuan. Itulah yang sejarah kemudian mencatatnya sebagai bangsa Arabia. Maka komplitlah kejahilian bangsa-bangsa di dunia. Bangsa di sebelah barat Romawi dengan kejahiliannya, Persia dengan kejahiliannya, dan yang di tengah-tengah Arab juga komplit dengan kejahilian. Maka Syekh Khalid Muhammad Khalid katakan, ketika Rasulullah SAW lahir, dunia dalam keadaan jahiliyah. Dunia dalam keadaan moralitasnya bobrok. Akhlaknya sudah tidak lagi baik. Itulah sebabnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itulah salah satunya. Kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak? Karena memang kehidupan bangsa saat itu jauh dari nilai-nilai agama. Maka kelahiran Rasulullah itu menarik. Rasulullah SAW lahir dan tumbuh tanpa kedua orang tua. Rasulullah lahir tanpa seorang ayah yang mendampingi. Karena usia 2 bulan dalam kandungan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib sudah wafat.
6 tahun dalam asuhan ibunya. Ada lagi riwayat mengatakan 5 tahun dalam asuhan ibunya. Ibunya pun meninggal ketika pulang dari ziarah di Abwa. Bapak ibu bisa bayangkan, anak sekecil itu yang sedang butuh-butuh kasih sayang, yang sedang butuh manja-manjanya dengan orang tuanya. Di saat itu Allah tidak jadikan kedua orang tuanya mendampingi hidup Rasulullah. Ada apa ini? Ada apa Allah membuat skenario begini menyedihkan buat pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu jawabannya. Kenapa Allah wafatkan ayahnya, ibunya di saat Rasulullah sedang membutuhkan kasih sayang orang tua? Jawabannya adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, karena Allah sendiri yang akan mendidik akhlaknya Rasulullah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Rasulullah itu dididik oleh ayah dan ibunya, secara otomatis Rasulullah akan terkontaminasi oleh akhlak dan kepribadian ayah ibunya. Allah tidak inginkan ini karena ini berat tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada manusia yang akhlaknya ini menyerupai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Rasulullah dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah misteri kenapa Rasulullah lahir tanpa ayah dan ibu yang mendampingi untuk perkembangan kehidupannya. Karena Allah sendiri yang akan mendidik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau kita bicara tentang akhlak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memukau akhlaknya. Saya kalau baca buku tentang Simtu Duror, kita baca tentang Al-Barjanji, kita baca tentang Sirah Nabawiyah, menangis kita. Bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sampai Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita jadikan contoh. Karena akhlak beliau memang layak untuk kita jadikan contoh. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau beliau bertemu dengan sahabatnya, itu sebelum sahabatnya mengucapkan salam, Rasul terlebih dahulu mengucapkan salam. Kalau kita kan enggak, kita ada gengsi dikit sebelum dia ngucapin salam, kita enggak dulu. Jadi Rasul itu kalau ada ketemu dengan sahabat, sebelum Rasulullah itu mendengar sahabatnya mengucapkan salam, Rasul terlebih dahulu mengucapkan salam kepada sahabatnya. Dan kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa, Rasulullah yang pertama kali mencium tangan sahabatnya sebelum sahabatnya mencium tangan Rasulullah. Dan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh sahabatnya, ya Muhammad, Rasulullah tidak hanya membelokkan kepalanya, bukan hanya kepalanya yang ditengokkannya, tapi seluruh tubuhnya ditengokkannya hanya untuk menghormati panggilan sahabatnya itu. Kita ini kadang-kadang cuman begini, itu pun kalau disebut Pak Hajinya di depan. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok dia. Dan kalau ada sahabatnya bertamu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tanya ada apa keperluannya. Jadi kalau ada sahabat datang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah langsung menyambutnya. Dan Rasul tidak tanya ada apa keperluannya. Sebelum Rasulullah menjamu sahabatnya itu sampai kenyang, baru Rasulullah tanya, mohon maaf ada apa keperluannya. Coba kita datang baru depan rumah Pak Farid udah nanyain ada apa ya mas. Takut banget dipinjam duit gitu. Rasulullah akhlaknya begitu. Inilah orang yang kata Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kita jadikan uswah dalam hidup dan kehidupan kita karena akhlaknya beliau. Belum lagi akhlak beliau dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian,
Mungkin barangkali kita belum bisa, tapi belum berusaha mengikuti beliau. Beliau itu kalau dengan istrinya, dengan anak-anaknya, beliau tidak segan-segan memanggil istrinya dengan panggilan yang cinta, yang sayang, yang manja. Aisyah seringkali Rasulullah kalau memanggilnya dengan ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya cantik, wahai istriku yang wajahnya begitu mempesona. Bahkan tidak jarang kadang-kadang Rasulullah begitu manjanya meletakkan kepalanya itu di pahanya Siti Aisyah. Pak Toto pernah juga naruh kepala kita di pangkuan istri? Pernah Pak Toto ya? Pernah. Kelihatan dari mukanya Pak Toto. Sayang istri. Apalagi ini ya Pak. Ustaz Musyafa itu begitu sayangnya sama istri. Saya lihat itu. Saya lihat. Beliau tuh Bu, kalau ke mall saking sayangnya itu tangan istrinya nggak pernah dilepas dari mulai masuk sampai keluar mall. Iya, sebab kalau dilepas belanja mulu bawaan. Ya Allah. Ada satu hal yang Aisyah itu Bu, sampai terpesona dengan akhlaknya Rasulullah itu. Ketika Aisyah ditanya, ada nggak perbuatan Rasulullah yang akhlaknya begitu mempesona? Aisyah menceritakan, Rasul itu semua perbuatannya indah sekali aku merasakannya. Tapi ada di antara perbuatan Rasulullah, ada yang membuat aku merasa tersanjung. Apa itu katanya? Ketika di keheningan malam, Rasulullah SAW menghampiriku. Dia sentuhkan tangannya dengan kulitku. Aku pikir malam itu dia mau menggauliku, kata Aisyah. Ternyata tidak. Dia cuma bilang, Aisyah, malam ini aku mau beribadah kepada Allah. Tolong izinkan ya aku beribadah kepada Allah. Hanya untuk ibadah kepada Allah, Siti Aisyah itu sampai terpesona bagaimana akhlaknya Rasulullah. Minta izin sama istrinya karena Rasul sadar malam itu adalah haknya Siti Aisyah. Kira-kira kita pernah nonton bola izin sama bini? Bu, pernah nggak laki ibu datang, Mah, malam ini ada sepak bola ini kelihatannya Argentina ngelawan Spanyol. Ini mohon maaf Mah ya, izin ya malam ini. Pernah ibu dengar gitu? Rasul hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu dia bilang, Aisyah izinkan malam ini aku beribadah kepada Tuhanku. Ini akhlaknya beliau. Bahkan dengan sahabatnya. Ya Allah. Rasul itu sering kali beliau ini selalu dapat aduan dari sahabat. Tempat curahan hati sahabat. Kadang-kadang tidak jarang Salman Al-Farisi datang ke Rasulullah hanya untuk curhat. Tapi beliau dengan akhlaknya begitu memukau. Membuat sahabat kemudian terngiang-ngiang dengan akhlaknya Rasul. Salman itu pernah satu ketika dia ngeluh di hadapan Rasulullah. Karena perutnya lapar, sudah beberapa saat tidak makan. Salman bilang, ya Rasulullah, hari ini aku lapar sekali ya Rasulullah. Baru seteguk air yang aku minum tadi pagi ya Rasulullah. Perut aku ini terasa sakit ya Rasulullah. Rasul itu kalau dengan sahabatnya itu, Rasul peluk Salman Al-Farisi. Sambil mengatakan, ya sabar ya Salman, sabar Salman, sabar. Itu Salman Al-Farisi waktu dipeluk sama Rasulullah, itu tangannya itu menyentuh lambung Rasulullah. Ada batu di sini yang dirasakan oleh Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, ada batu dekat lambungmu ya Rasulullah. Ada apa denganmu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ya Salman, batu ini yang mengganjal aku dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari belum terkena makanan ya Salman, aku sudah 3 hari belum makan ya Salman. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Manusia yang satu ini memang beda. Saya baca di dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran ayat 128. Dalam tradisi pesantren dulu kita Kiai Musyafa itu ayat
yang dikhususkan kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Ibu kalau melazimkan baca itu ayat surah At-Taubah surah ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hafal ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu baca habis sholat fardu. Kalau kita mau mimpi, baca itu sebelum kita tidur. Itu ada kisahnya, saya cerita juga ini sebelum kita bahas ayat itu. Di dalam kajian tasawuf itu, ada tokoh tasawuf yang sangat terkenal namanya As-Sibli. As-Sibli namanya Abu Bakar As-Sibli. Ulama seringkali menyebutnya As-Sibli ini ulama yang agak di luar kebiasaan. Orang menyebutnya majnun. Ini Sibli ketika saya Mujahid itu sedang bikin pengajian besar yang dilibatkan banyak orang. Syekh Mujahid sedang duduk begini, tiba-tiba ada Sibli datang dari pintu itu. Itu Syekh Mujahid tiba-tiba berdiri lalu pergi hanya menemui Sibli dan mencium keningnya. Jadi misalnya datang seseorang, itu Syekh Mujahid langsung berdiri menghampiri itu pintu. Di situ diciumnya Sibli itu. Bapak Ibu bisa bayangkan begitu luar biasanya tokoh Sibli ini bagi Syekh Mujahid. Sehingga jamaah itu saya nggak bertanya, loh ada apa ini dengan Sibli ini? Kok sekelas Syekh Mujahid ulama besar sampai dia itu menghampiri Sibli hanya sekedar ingin menghormati dan mencium jidatnya. Ada apa ini? Seorang jamaah nanya, ya Syekh, ada apa ini dengan Sibli? Kata Syekh Mujahid, Sibli itu setiap kali aku bermimpi dengan Rasulullah, dia selalu ada di sisi Nabi Muhammad. Jadi kalau Syekh Mujahid itu mimpi ketemu Nabi, itu ada Sibli. Dan Rasulullah bukan hanya berdiri di samping Sibli, tapi mencium jidatnya Sibli. Aku bertanya, kata Syekh Mujahid, ya Rasulullah, ada apa dengan Sibli? Kata Rasulullah, aku senang dengan umatku yang satu ini karena dia suka membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ada apa dengan ayat ini? Coba perhatiin dalam perspektif bahasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Kenapa Allah tidak menggunakan bentuk jamak? Padahal kan rasul itu banyak kan? Ada berapa yang diutus oleh Allah? 314 rasul. Ada 124.000 nabi. Tapi Allah dalam ayat ini hanya mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Kenapa enggak dalam ayat Allah bilang laqad ja'akum rusulun min anfusikum? Telah datang kepada kalian semua rasul-rasul yang diutus di tengah-tengah hidup kalian. Tapi ini Allah menyebutkan cuma satu. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Para mufassir menjelaskan bahwa kenapa Allah menyebutkan hanya bentuk mufrad dalam ayat ini dan hanya dikhususkan kepada Rasulullah. Karena Allah ingin menjelaskan bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang satu ini jangan pernah disamakan dengan manusia yang lain. Manusia yang satu ini terlahir bukan untuk disamakan, karena memang dia terlahir bukan untuk disamakan. Maka saya sedih itu tahun 2015 itu.
Waktu saya pulang dari Eropa itu saya dapat buku. Judulnya Crash Muhammad and I. Itu buku itu cuma hanya menyinggung perasaan kita umat Islam. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu cuma manusia biasa, nggak ada nilainya. Ini orang ini nggak ngerti siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja yang menciptakan Rasulullah, begitu menyanjung Rasulullah. Lalu sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dengan segala isinya. Bagaimana kualitasnya Rasulullah sampai Allah katakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku nggak akan menciptakan dunia dengan segala ini. Jadi kita hadir di pentas dunia ini kan manifestasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya coba lihat, coba baca-baca dalam Quran tentang Rasulullah ini. Allah itu di dalam Al-Quran, kalau menyebut nama Nabi Muhammad dalam Quran, selalu Allah kaitkan dengan jabatannya. Kalau Nabi yang lain enggak. Ya Adam. Tidak. Tapi kalau Rasulullah selalu. Dan Allah nggak pernah manggil Rasulullah itu dengan namanya dalam Quran. Pernah ibu baca dalam Quran ada ya Muhammad, ada nggak tuh? Nggak ada. Allah itu sampai menyanjung Rasulullah untuk manggil saya dengan jabatannya. Ya ayyuhar rasul. Ya, dalam Quran. Ya ayyuhan nabi. Coba kalau nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Musa. Tapi Nabi Muhammad, Allah panggil dengan jabatannya. Kita manggil Pak Jipian, Pak Ketua. Nah, itu penghormatan. Allah sendiri manggil Rasulullah itu dengan jabatan Rasulullah, tidak dengan namanya. Bahkan kalau ibu baca dalam Quran, bapak baca Quran. Setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad, pasti ada kaitannya dengan jabatannya. Muhammadur Rasulullah. Ada Rasulullahnya kan? Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang dipanggil, tapi ada kedudukannya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Begitu tuh Allah menghormati Rasulullah, memanggil namanya dan menyebut namanya, tidak cukup dengan namanya tapi kedudukan Rasulullah. Begitu tuh kalau Allah manggil. Bahkan kalau Allah manggil Nabi Muhammad dengan manja, Rasul itu dipanggil tidak dengan namanya. Jadi kalau Allah lagi manja nih manggil Nabi, enggak dipanggil dengan namanya, enggak dengan ya Muhammad, atau dipanggil dengan jabatannya, enggak. Allah itu kalau lagi manja Nabi Muhammad dipanggil dengan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Bayangin. Ini kedudukan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa yang tidak ada nilainya, sungguh orang itu tidak mengerti siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Karena Allah ingin menjelaskan bahwa manusia yang satu ini beda dengan manusia yang lain, dan kalian tidak akan mampu menyamakan dengan siapapun. Kalau kita baca dalam beberapa tafsir, dalam beberapa riwayat, apa yang menyebabkan perbedaan kita dengan Nabi Muhammad? Pertama, dari struktur biologisnya Nabi beda sama kita. Bu, sahabat itu banyak menyaksikan kalau mereka itu bersama dengan Nabi, kata mereka enggak ada di antara kami yang berani menatap wajah Rasulullah terlalu lama. Jadi kalau begini ini sahabat enggak ada yang berani, enggak beda sama ibu natap saya kayaknya terlalu gitu dipelongin gitu. Kalau sahabat tuh kalau ketemu dengan Nabi menatap wajah Rasulullah enggak begini, tapi dia menundukkan wajahnya.
Jadi kata sahabat, tidak ada di antara kami yang berani menatap wajah Rasulullah terlalu lama. Kenapa? Huwa nur ala nur, karena dia cahaya di atas cahaya. Loh, kapan sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah? Di saat Rasulullah menundukkan wajahnya, disitulah sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah. Makanya di dalam kitab Ustaz, Marakil Ubudiyah, itu Syekh Nawawi Al-Bantahni buat syair itu tentang Rasulullah. Dulu saya hafal betul itu di pesantren itu. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fil mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasani. Itu masih pesantren. Lam yahtalim qatuto mutlaqan abada. Nabi Muhammad itu hidupnya nggak pernah bermimpi. Walaupun di situ ihtilam, mimpi jima maksudnya. Tapi ada lagi sebagian mengatakan Nabi Muhammad itu nggak pernah bermimpi. Sebab kalau seandainya Nabi Muhammad itu bermimpi, pastilah orientalis barat nanti akan mengatakan bahwa Al-Quran dihasilkan dari mimpi Muhammad. Allah jaga itu. Wa mata sa'aba aslan fil mada zamani. Nabi Muhammad tuh nggak pernah nguap, Bu. Kita pernah? Belum aja ntar nih. Kalau kita udah setengah jam udah mulai itu kan. Pak Pian, Pak Toto masih bertahan belum. Wa mata sa'aba aslan fil mada zaman. Nabi Muhammad nggak pernah menguap hidupnya. Itulah membedakan kita dengan Rasul. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya binatang buas itu nggak pernah lari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka mendekati. Dulu saya diskusi, ada sahabat saya namanya Kang Rasid. Dulu tinggalnya di daerah Pondok Labu. Dia kalau saya ceramah dia suka ikut, suka diskusi gitu, tentang bagaimana dahsyatnya akhlak Rasulullah itu. Beliau tuh nangis itu kalau sudah bicara tentang akhlak Rasulullah itu. Itu ada satu kisah ini tentang binatang buas. Itu Kang Rasid tuh sampai ada pendeta itu terharu itu ketika Kang Rasid ceritakan ini. Saya ceritakan juga. Jadi ketika Rasulullah di Gua Sur itu bersama dengan Abu Bakar, itu ada binatang yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mendambakan ketemu dengan Rasulullah. Nunggu-nunggu gitu. Maka dikasih tahu bahwa binatang ini nanti akan ketemu dengan Rasulullah di Gua Sur itu. Itu Rasulullah datang ke Gua Sur itu. Nah, binatang ini udah merindukan ini. Tapi tiba-tiba Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, kau lelah. Kau duduklah di pangkuanku ya Rasulullah." Jadi Rasulullah itu tidur di pangkuannya Abu Bakar. Nah, binatang buas ini, satu riwayat kala jengking. Kalau enggak ada yang mengatakan ular. Tapi ini binatang buas. Nah, Abu Bakar itu kakinya itu menutup lubang itu. Disitulah ular ini merasa, atau binatang kalajengking merasa tertutup, maka dia marah, diantuklah kakinya Abu Bakar itu. Ibu bayangin nih, ketika dalam suasana begitu sakitnya Abu Bakar dengan antukan binatang itu, dia nggak bergeming sedikit pun. Dia jaga itu supaya Rasulullah nggak bergerak. Ibu, kalau ibu bayangin nih, kalau saya mau tanya, ibu ini sekarang di pangkuan ibu, ibunya ibu. Nih ada ibu mak di pangkuan ayah mak, udah. Tiba-tiba ada ular gede banget bu, ular berbisa. Kira-kira ibu bertahan dengan gigitan ular, apa ibu sentak tuh kepala ibu? Kira-kira, hah? Ibu milih yang diam, digigit, apa ibu sentak tuh kepala? Itulah Abu Bakar, ibu, dia rela diantuk oleh binatang buas hanya ingin menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau sekelas Abu Bakar itu nanti akan menjadi pendamping Rasulullah. Jadi minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya laler itu nggak pernah menyentuh Rasulullah. Ibu pernah disentuh laler? Pernah?
Apalagi habis makan durian tuh Pak Farid. Itu Rasulullah. Dan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia berdiri, tidak ada kelihatan bayangannya. Jadi kalau Rasul berdiri nih, itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Huwa nur ala nur, karena dia cahaya di atas cahaya. Dan kalau Rasulullah itu kencing, pipis, wala asru baulin, nggak ada bekas lagi itu kencingan, langsung ditelan bumi. Kira-kira kita kalau kencing masih ada bekasnya? Wah, apalagi makan jengkol itu bisa 3 hari. Itulah Rasul. Jadi Rasul itu jangan pernah disamakan dengan siapapun, karena memang dia terlahir bukan untuk disamakan. Itu Rasulullah. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini berbeda, ini manusia ini. Jangan pernah disamakan. Sampai sekarang aja beliau itu bisa memberikan kontribusi buat kita umat itu. Iya, saya baca ini dalam kitab, nggak apa-apa ini ngalor ngidul ya, kita cerita Rasulullah karena Maulid, nggak apa-apa Bu ya, nggak sistematis ya ceramah, nggak apa-apa Pak. Ya. Saya baca di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, karangan Abbas Al-Maliki, salah seorang ulama yang sangat berpengaruh di Mekah. Itu di dalam kitab itu diceritakan ada seorang ulama besar namanya Syekh Utbi. Syekh Utbi ini cerita dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, diceritakan lagi oleh Syekh Abbas Al-Maliki. Jadi kata Syekh Utbi bilang, "Indana fi qabrin Nabi ja'a rajulun minal a'rabi summa yaqul." Ketika kami sedang berada di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dulu itu kan belum ditembok seperti sekarang. Jadi makam Nabi itu bisa diiniin. Jadi ketika kami sedang berada di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'a rajulun minal a'rab, datang seorang laki-laki dari pedalaman, kayak kita suku Baduy gitu ya, datang. Summa yaqulu, kemudian dia berkata di makam Nabi Muhammad. Jadi dia datang, cuman dia ngomong gitu di makam Nabi Muhammad. Apa kata dia? Ya Rasul, lau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Ya Rasul, inni sami'tu qaulallah lau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Jadi kata orang Arab Baduy itu, dia di depan makam Nabi itu didengar oleh Utbi, Syekh Utbi. Ya Rasul, aku mendengar ada firman Allah yang mengatakan lau annahum izzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ya Rasul, ja'uka, mereka datang kepadamu. Itu dulu di zaman Nabi itu kalau ada orang-orang pendosa, mereka datang sama Nabi, dia ceritakan itu. Fastaghfirullah, mereka kemudian mohon ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka pun dan engkau pun memohonkan ampunan buat mereka. Jadi bukan hanya mereka yang berdoa mohon ampun, tapi Rasul pun mendoakan mereka. La wajadullaha tawwabar rahim, pantas kalau Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Kontribusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman dulu begitu Bu. Jadi kalau Rasulullah masih hidup itu, sahabat cerita tentang dosa-dosa dia, jadi Rasul pun mohon ampunan buat dia. Ini namanya tawassul. Tawassul itu sebenarnya di dalam Islam ada. Saya mau ketemu Pak Pian, ini kan agak susah. Saya melalui Ustadz Musyafaah lebih mudah. Kenapa? Ada hierarki kepengurusan. Gitu. Oh, saya mau ketemu Pak Presiden kan agak susah, melalui menteri, ya gitu. Namanya tawassul. Jadi orang Arab tadi, Baduy tadi cerita, ya Rasulullah, dulu kalau orang-orang itu berdosa, dia datang kepadamu ya Rasulullah, menceritakan. Dan mereka mohon ampunan, engkau pun memohonkan ampunan pada mereka. Pantas kalau Allah kemudian ngampuni dosa-dosa mereka. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Aku bergelimang dengan dosa dan maksiat. Bagaimana keadaanku ini ya Rasulullah? Dia curhat di makam Nabi itu. Setelah itu summa raja'a, kemudian dia pulang. Habis curhat dia pulang tuh. Utbi mimpi. Jadi setelah itu dia mimpi. Apa dalam mimpinya itu? Rasul mendatangi beliau. Makanya kalau kita ngimpi ketemu Nabi sebenarnya nggak mimpi.
Tapi kata Nabi, man ra'ani fil manami, siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan mimpi, maka sesungguhnya dia dalam keadaan sadar. Jadi kalau kita ngimpi ketemu Nabi itu beneran, bukan mimpi. Dia datang. Nah, orang Arab itu pergi, Utbi ngimpi. Apa mimpinya? Rasulullah mengatakan, ya Utbi ilhaqil a'rab. Utbi, kejar tuh orang Arab. Wabshir lahu, berikan kabar gembira kepada mereka, kepada dia. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambi, sungguh Allah udah ngampunin dosa-dosanya dia. Bagaimana Rasulullah walaupun sudah wafat, tapi beliau masih memberikan kontribusi buat kita umat. Itulah Rasulullah. Makanya saya kapan pernah dengan Pak Quraisy itu, beliau menyampaikan satu ayat. Saya ada persis di depan beliau. Beliau mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Beliau sampaikan, janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang mati itu mati. Janganlah kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka masih hidup. Walakin la tash'urun, cuma kalian yang enggak menyadari akan kehidupan mereka. Ibu, kematian itu kan bukan akhir sebuah perjalanan. Kematian itu kan cuma perpindahan saja. Dari alam dunia menuju alam barzah kan. Alam penantian. Makanya saya baca di dalam kitab I'anatut Thalibin. Itu Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat tuh arwah-arwah orang-orang yang saleh itu diizinkan oleh Allah mengunjungi sanak keluarganya yang ada di dunia. Cuma karena dimensi mereka berbeda dengan dimensi kita. Mereka dimensi materi, kita materi, nggak nyambung. Mereka lebih ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Karena dimensi mereka lebih tinggi. Makanya kalau kita bicara pada dimensi, Rasulullah itu sudah dimensi ketujuh. Maka Rasulullah tahu akan kehidupan yang akan datang. Karena Rasulullah sudah melewati 7 dimensi dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang udah meninggal dunia itu bisa ngunjungin kita di alam dunia itu. Apa yang mereka katakan? Aina auladi, mana anak-anakku, mana suamiku, mana istriku, mana orang-orang yang dulu aku pernah berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau Pak Jipian pernah berbuat baik sama kita, ngasih makan coto Makassar gitu. Nah itu nanti kita ditanya tuh, mana orang-orang yang dulu pernah makan coto Makassar gitu. Jadi orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita itu nanti dia akan nanyain kita. Makanya kalau kita dikasih kebaikan sama orang, jangan lupa itu. Doakan mereka, bacakan Fatihah buat mereka. Ya, jangan lupa itu. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya. Udah berapa menit lagi tuh? Saya itu kalau Ustaz Musafa udah ngelihat saya udah agak deg-degan. Nah, terakhir. Untuk menggugah semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya sama malaikat Israel alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril udah nggak ada lagi, karena Jibril itu nggak mau ngelihat Rasulullah itu dicabut ruhnya oleh malaikat, nggak tega. Makanya Jibril tuh enggak. Jibril itu terakhir gitu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanya, ya Jibril, mali indallahi manal karamah. Jibril, kalau nanti aku sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kira-kira kemuliaan yang diberikan Allah itu kepadaku apa? Kira-kira Allah kasih kemuliaan buat aku nanti gimana? Nah, itu malaikat menyampaikan itu. Muhammad, tenang aja. Inna abwabas samai qad futihat wal malaikatu sufufan yantajiru li ruhik. Nanti saat ruhmu keluar dari jasad, kemuliaan yang diberikan Allah kepadamu itu apa? Pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah dan seluruh malaikat bersab-sab menyambut kedatanganmu Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bilang, ya Jibril, buat umatku, gimana umatku? Umatku gimana ya Jibril? Apa kata Jibril? Tenang. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluha
Allah haramkan itu surga bagi umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Nah, jadi Jibril itu udah stop. Dia nggak dampingin lagi. Nah, disitulah Nabi dialog dengan malaikat Israel alaihi salam. Di situ Nabi Muhammad nanya, ya Israel, tolong kasih tahu tentang sakaratul maut itu bagaimana? Sakaratul maut. Di situ malaikat Israel alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya khair khalqillah. Bapak Ibu, malaikat itu kalau manggil Nabi Muhammad itu pakai kejabatan. Baca di dalam Kutubus Sittah, ya ada 6 kitab hadis itu. Itu Nabi Muhammad kalau dipanggil malaikat itu, kira-kira lebih banyak mana dipanggil dengan namanya atau dengan kedudukannya Nabi Muhammad? Itu lebih banyak kedudukannya. Jadi malaikat itu Israel atau itu manggil Nabi Muhammad itu ya khaira khalqillah, wahai sebaik-baik makhluk. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Itu malaikat. Enggak manggil Muhammad enggak. Tapi kalau Jibril karena hubungannya dekat dengan Nabi Muhammad, Jibril manggil Nabi dengan ya Muhammad. Jadi 75% Nabi Muhammad itu dipanggil dengan kedudukan. Nah, kata malaikat Israel, ya Rasulullah, sakaratul maut itu yang paling indah, itu sakaratul mautnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Lah, gimana sakaratul maut Nabi Musa? Dia tidak seperti kebanyakan orang. Jadi Nabi Musa itu dicabut oleh Allah, oleh malaikat itu tidak seperti kita. Karena ketika Nabi Musa itu ditanya oleh malaikat Israel, ya Musa, aku mau mencabut ruhmu dari kepalamu. Itu Nabi Musa protes. Malaikat, kamu mau mencabut ruhku dari kepalaku ini? Kamu tahu nggak? Di kepalaku ini ada jidat yang aku pakai untuk sujud menghadap Allah. Tega kamu ya? Akhir kata malaikat, kalau begitu aku mencabut ruhmu dari mulutmu. Ya Allah, malaikat, kamu tahu mulut ini aku pakai berzikir kepada Allah. Mulut ini aku pakai bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina. Kamu mau mencabut ruhku dari mulut ini? Terlalu. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau begitu kata malaikat, kaki dan tanganmu saja Musa. Ya Allah, ini kaki tangan aku pakai menanjak Bukit Tursina. Berlumuran darah. Tega ya kamu gitu. Itulah katanya malaikat itu tanya sama Allah, gimana nih keadaan Musa itu? Maka cabutlah dia yang tidak lazim pada manusia. Satu riwayat katanya Nabi Musa itu dicabut di saat dia sedang menikmati aroma buah-buahan. Disitulah hilangnya ruhnya. Nah, di situ Nabi Muhammad tanya Pak sama Nabi Musa itu, Musa, sakitnya itu seperti apa? Padahal kan seindah-indah ruh. Itu Nabi Musa bilang, Muhammad, sakitnya seperti kulit kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Itu yang ukuran Nabi Musa. Gimana kita yang ponakannya aja bukan? Di situ Nabi Muhammad merasa lemas tubuhnya ketika mau meninggal. Sampai jangankan bergerak, ngangkat tangan aja nggak bisa. Sampai Nabi Muhammad bilang sama Sayyidina Ali itu, ya Ali irfa yadaya. Ali, tolong angkat kedua tangan. Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa kepada Allah. Itulah yang doanya yang jadi masyhur. Ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut, ya Allah, biar aku Muhammad yang cukup merasakan itu. Tidak bagi umatku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, itu perjuangan Rasulullah buat kita. Dia pertaruhkannya dirinya. Ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut, ya Allah, biar aku saja Muhammad yang cukup merasakan itu. Jangan pada umatku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya itulah perjuangan Rasulullah buat kita. Maka pantas kalau kemudian kita sebagai rasa syukur dengan selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, saya kira itu barangkali sekelumit tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk selalu mencintai dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin.